Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sekar Sur Azizah di Story Sekar S2. Alhamdulillah, senang sekali akhirnya Sekar kembali bersama ya sama teman-teman semua. Kali ini Sekar akan membahas tentunya mengenai dunia berbicara di depan umum atau lebih dikenal dengan public speaking. Nah, dunia public speaking ini sebenarnya tidak akan habis-habisnya untuk kita bicarakan, teman-teman. Kenapa? Karena dunia public speaking ini tentu mempunyai bahan-bahan yang tentu harus kita pelajari, baik dari perencanaan hingga evaluasi. Maka dari itu, ketika berbicara di depan umum, kita perlu bagaimana perencanaan kita ketika akan berbicara, ketika kita tampil, dan hingga nanti untuk evaluasi apa yang harus kita perbaiki nantinya, apa yang harus kita tingkatkan dan kembangkan nantinya. Maka mungkin kita pernah mendengar kata dari yang buruk kita elokkan, dari yang elok kita kembangkan. Nah, hal ini menjadi salah satu kunci bagi kita yang sedang menjadi pemula dalam dunia public speaking atau bahkan dalam dunia jenjang relasi nantinya. Mungkin public speaking yang tingkatannya mungkin udah lebih lagi. Nah, teman-teman, kali ini sekarang akan membahas dunia public speaking ini bagaimana agar kita dapat menarik perhatian penonton. Wah, ini menarik sekali karena ini menjadi dasar bagi kita untuk bisa dikenal orang lebih banyak. Dikenal dalam arti agar orang senang dengan apa yang kita sampaikan dan juga bagaimana ketertarikan penonton terhadap kita. Lalu ini akan menambah relasi nantinya, baik penonton itu dari penonton pada umumnya hingga orang-orang besar yang menonton kita. Dan ini menjadikan kita mempunyai jam terbang yang lebih banyak. Nah, itu nanti lagi akan kita bahas tentunya di dalam channel ini. Jadi teman-teman jangan lupa sebelum itu like, comment, dan subscribe. Nah, ini penting sekali biar Sekar semangat ini untuk terus membagikan info-info yang semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam dunia public speaking. Oke, langsung aja kita informasikan kepada teman-teman semua gimana sih cara menarik perhatian penonton terhadap dunia public speaking kita. Dan kalau kita berbicara depan umum. Nah, ini dia. Yang pertama, ini penting sekali diketahui, yaitu bagaimana ketika kita mengawali percakapan. Ingat ya, mengawali percakapan. Banyak sekali hal unik dan kreativitas yang bisa kita lakukan untuk mengawali percakapan. Baik dunia MC, ataupun nanti jadi moderator, ataupun jadi lagi presentasi. Nah, dan sebagainya. Atau bahkan teman-teman jadi narasumber atau bintang tamu. Nah, ini penting sekali. Karena ketika kita berbicara di awal mempunyai keunikan, ini menjadi ketertarikan bagi yang menonton kita dari awal. Nah, apa aja itu? Nah, teman-teman bisa mengawali kalimat, mengawali pembukaan, yaitu pertama dengan kata-kata unik dan menarik seperti kata-kata motivasi atau quotes mungkin yang sering kita dengar saat ini. Atau bahkan bisa berpantun, nah mungkin udah umum saat ini berpantun bagi kita. Atau mungkin dunia Melayu, ada yang bersyair, ada yang memulai kata-kata dengan alunan-alunan yang merdu. Atau bahkan bernyanyi, dengan penggalan kalimat untuk bernyanyi menumbuhkan semangat para penonton yang melihat kita. Bahkan mungkin Sekar terus terang pernah mengisi suatu acara, Sekar mengawalinya bukan dengan yang itu tadi. Apa Sekar awali? Sekar mengawali kata dengan mengajak seluruh penonton untuk afirmasi diri. Jadi seperti kita mengajak penonton untuk memotivasi diri sendiri agar semangat sampai acara selesai dan semangat untuk seterusnya di hari tersebut. Nah, afirmasi itu Sekar ajak semua refleksi terlebih dahulu. Setelah refleksi baru kita sampaikan kata-kata yang menenangkan diri penonton. Ini trik jitu untuk kita semua. Yang kedua apa? Ini dia. Yang kedua adalah gunakan poin yang mudah, poin yang jelas saja. Tidak perlu kita bertele-tele menyampaikan. Jadi penonton juga paham dengan apa yang kita sampaikan. Ini trik jitu juga agar penonton juga tertarik dengan apa yang kita sampaikan, teman-teman. Semoga dipahami ya. Lanjut yang ketiga, yaitu adalah gunakan gestur tubuh.
Atau kalau misalnya bahasa keren kita sekarang body language. Kenapa dibilang seperti itu? Nah, bahasa tubuh ini penting sekali, atau gestur tubuh. Ini menjadi komunikasi nonverbal kita, komunikasi yang bisa berupa simbol yang akan dimaknai oleh penonton. Tapi tentunya tidak berlebihan dan membuat penonton merasa risih. Nah, maaf ya. Nah, jadi tentunya kita bisa memberikan gaya-gaya seperti ini atau gaya-gaya yang bijaksana lainnya yang membuat penonton terpukau dengan penampilan kita. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut yang keempat. Ini nih sering fatal juga, yang bisa jadi ini menjadi suatu problematika kenapa tidak tertarik ya. Nah, maka perlu diperhatikan gimana cara biar penonton tertarik, yaitu adalah sesuaikan bahasa dengan audiens. Wah, ini penting sekali. Kita harus benar-benar memahami bagaimana audiens kita. Misal, teman-teman memandu tim yang dari perusahaan misalnya, maka teman-teman harus memandu acara sesuai dengan bahasa di dunia perusahaannya atau dunia pekerjaannya. Itu penting sekali. Atau teman-teman memandu acara di sekolah atau universitas, maka teman-teman harus menggunakan bahasa yang sesuai. Karena apa? Ketika contoh ini sering sekali terjadi, misalnya bersama teman-teman SMA, tapi kita membawakan acara atau menjadi narasumber dengan bahasa tingkatan yang sangat tinggi, menggunakan bahasa yang ada istilah-istilah yang kurang dipahami oleh teman-teman. Ini menjadi kurang tertariknya penonton terhadap kita. Maka dari itu, mungkin kalau memang kita ingin menunjukkan kelebihan, maka perhatikan dulu siapa audiens kita, baru kita sesuaikan dengan bahasa yang kita sampaikan. Lanjut. Yang kelima, yaitu ini penting, hindari kalau istilahnya adalah filler words, atau hindari kata-kata yang rasanya tidak berguna. Contoh, yang membuat penonton juga berpikir kita kenapa. Nah, ini penting ya untuk kita semua, teruntuk Sekar juga yang sembari kita berproses bersama-sama teman-teman sekalian. Ini penting dalam dunia public speaking agar penonton tertarik terhadap kita. Nah, mungkin sedikit melirik tadi udah 5 yang tentunya kita perhatikan dalam dunia public speaking agar penonton tertarik kepada kita. Semoga bisa dipahami teman-teman. Namun sedikit mengulas di bagian nomor 1 tadi. Nah, sebagai pembuka awal pembuka yang menarik juga ditutup dengan yang menarik. Nah, bisa ditutup dengan kesimpulan yang membuat penonton mendapatkan ilmu yang luar biasa, dalam arti lengket di kepala. Nah, karena terkadang banyak orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ini tentu menjadi suatu trik unik yang bisa kita sampaikan kepada penonton. Atau bisa ditutup juga, kesimpulannya bisa berupa bersyair sedikit atau berpantun, atau juga bisa menggunakan kata-kata motivasi yang bisa diingat oleh penonton. Nah, sekian dari Sekar, semoga 5 hal ini bisa kita perhatikan dalam dunia public speaking atau ketika kita berbicara di depan umum. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik ya teman-teman, dan bisa kita aplikasikan dengan baik. You never know until you try. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencobanya. Jadi gak usah takut, coba aja dulu. Gimana cara memulainya? Silahkan memulai dengan hal lingkup terkecil kamu. Dan dengan lingkup terkecil itu semoga bisa menambah ke jenjang-jenjang berikutnya. Terima kasih. Sekar Azizah di Story Sekar S2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.